Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Baik Bapak Ibu? Mari kita sama-sama renungkan pada malam hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa Bapa kami. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami telah hadir pada malam hari ini. Kami yakin bukan suatu kebetulan Tuhan. Namun Engkau telah memanggil kami satu persatu Tuhan. Engkau telah menyentuh pribadi kami Yesus. Untuk bisa memuji muliakan namamu Yesus. Buka hati kami Tuhan. Sama-sama katakan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Oh, karena pengorbananmu Tuhan, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu. Yesus, katakan Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau yang memegang, Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekurangan kami, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalammu. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan berseru, ku milikmu. Oh Tuhan, oh dalam setiap kesesakan kami, oh sama-sama katakan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Oh, karena pengorbananmu Yesus, karena pengorbananmu,
sesuai rencanamu. Kau memegang Tuhan, kau memegang musim hidupku. Kami serahkan, ku serahkan kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku Kau punten. Tetap Kau pandang indah Yesus. Oh, kami angkat tangan kami dan berseru, ku milikmu. Haleluya, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau yang memegang serahkan Tuhan, ku milikmu. Semua kekurangan kami, semua kekuranganku Kau punten. Tetap Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, kami menyembahmu, kami memujimu. Sebab Kau yang pegang Tuhan, segala musim hidup kami Tuhan. Kami berserah Tuhan, di atasmu Tuhan. Yesus, kami serahkan Tuhan segala kekhawatiran kami Tuhan, segala permasalahan kami Tuhan. Kami berserah Tuhan dengan segala rencanamu, dengan semua Tuhan, sesuai rencanamu Tuhan. Kami berserah, kami sujud di atasmu Tuhan. Kami tetap memujimu, sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Kami sujud di altarmu, kami sujud berterima kasih Tuhan. Tak berhenti mulut kami Tuhan untuk memujimu. Haleluya Tuhan.
Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Amin. Sebab itu Tuhan, kami akan bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Mari yang bersuka cita boleh sama-sama katakan Amin. puji nama Tuhan. Shalom. 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 Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Coba dilihat kanan kirinya ada senyum yang manis atau enggak. Kalau enggak, ayo coba dijauhil kanan kirinya. Ayo lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Mari berjoget bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Come on. Satu Tuhan derek Gusti, amin. Ya, uripku tansah diberkati. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh iki Gusti Yesus sing maringi. Yo, sajeki, amin. Oh derek Gusti, wajah Allah diberkati, amin. Oh tansah diberkati. Ya, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh iki Gusti Yesus sing amin. Ucapkan rasa syukurmu, hey. Matur nuwun, matur nuwun, Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Sajeki kula nderek Gusti, uripku tansah diberkati. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, mana jogetnya? Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, merasa semuanya disayang sama Tuhan? Amin. Kalau merasa disayang Tuhan, ayo senggol lagi kanan kirinya. Ayo semangat lagi memuji nama Tuhan. Tuhan tetap mengasihi setiap kita. Amin. Woo! Mari berjoget ya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambutku
Masih semangat? Masih semangat? Amin. Coba diangkat jempolnya kedua-duanya kayak gini. Amin. Itu tanda bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Sama-sama ya. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Yo! Akan gendangnya berbunyi Bapak Ibu Saudara. Yo! Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Yo! Yesus kekasih jiwaku. Amin. Sungguh ku percaya Amin. padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Hey! Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian milikkan nama-Mu. Dengan gendang puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Amin. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, Amin. sayang. Bahwa engkau dikasihi Tuhan. Sayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Masih Amin. semangat? Amin. Siapa yang mau gandol Gusti Yesus di sini boleh angkat tangannya. Katakan ke sebelahnya sekali lagi. Ayo gandol Gusti lebih lagi. Amin. Woo. Siap dijogetin lagi ya. Amin. Woo. Gandol Gusti, gandol Gusti. Dino, dino meninggal Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino meninggal Gusti. Kula aman percaya ora bakal sira
kembali Bapak Ibu Saudara. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara dari tim Pandaan. Beri kemuliaan Bapak Ibu Saudara. Amin. Shalom. Luar biasa, terima kasih kepada Ibu Evi, kami dari PD Elohim kembali diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Walaupun tempatnya tidak besar, tetapi semangatnya luar biasa besar dan ada urapan Tuhan di tempat ini. Saya mau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa bagi keluarga kami. Mau menyaksikan itu tidak ada habis-habisnya. Tetapi yang kami mau sampaikan pada saat ini adalah penyertaan Tuhan dan jawaban Tuhan di dalam pergumulan kami selama 10 tahun. Tuhan izinkan di tahun 2015 kami di dalam titik terendah. Kami dimiskinkan, kami dihabiskan, kami dipermalukan, kami disakiti. Kalau ceritanya panjang ya Bapak Ibu. Singkat cerita, karena kondisi itu sampai kami harus menggadaikan rumah kami di bank. Nominalnya tidak sedikit bagi kami, itu besar sekali. Berjalannya waktu kami bisa membayar bunganya saja, bukan pokoknya ya Bapak Ibu. Bunganya saja itu kami sudah bersyukur. Sampai saya ini bekerja sama suami, kami bekerja berdua. Saya hitung itu pokoknya buat bayar utang dulu. Untuk masalah makan, untuk masalah listrik, kebutuhan sehari-hari, wis pokoknya sembarang kali risau tak lakukan. Tetapi di saat seperti itu Tuhan izinkan kami untuk bisa memberkati. Kami mau memberkati, walaupun bukan jumlah yang besar. Di PD Elohim kami memang untuk setiap pertemuan itu ada memberkati ya. Dan itu tidak dipaksa Bapak Ibu, tetapi memang ada yang punya kerinduan. Walaupun dalam kondisi kami istilahnya itu pas butuh ono, pas perlu ada gitu ya. Tetapi kami punya kerinduan. Ada kalanya pada saat kita itu ingin memberi, engko ae nek utangku wis lunas. Engko ae nek aku gak duwe cicilan. Engko ae nek aku wis sugih. Saya punya kesepakatan dengan suami. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Setiap tahun kami ini ikrarkan, kami ini imani, utangku tahun ini lunas, utangku tahun ini lunas, tapi gak lunas-lunas loh Bapak Ibu. Dan pada awal tahun 2025 kami diubahkan pemikiran kami. Saya sudah tidak minta utangku lunas, tetapi saya cuma bersyukur. Tuhan ingatkan saya begini, selama ini pernah enggak kalian itu ditagih? Walaupun utangmu itu belum lunas. Saya jawab, enggak Tuhan. Kenapa kamu istrinya kayak kamu itu enggak bersyukur gitu loh. Saya ubah, Tuhan saya bersyukur dan berterima kasih. Masalah lunas gak lunas urusan nanti. Nah pada akhir Desember kami juga sempat hadir di pelayanannya Pak Gun di gereja di Wijaya Kusuma. Saya punya kerinduan ngelihat jemaat ini. Bayangan saya gini Bapak Ibu, iki pasti nek turu bantal elek. Saya mikir itu gitu ya. Wes tak tukokno bantal. Saya ngomong sama Bukun kami ingin memberkati seadanya. Nah, terus tapi dari situ Bapak Ibu, saya bukan berarti saya memberkati supaya ini seperti kayak saya transaksi sama Tuhan enggak. Saya memang waktu itu benar-benar sama suami kepingin memberkati, kami mengasihi. Dan apa yang tidak kami pikirkan, salah satu customer kami yang lama sudah tidak pernah order, itu langsung order itu digerojok, dibukakan der. Dan tahun ini kami bisa menutup hutang kami. Bukan hanya satu, tetapi bukan hanya dua, lebih. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Di saat kondisi saat ini, semua orang pasti kalau ditanya, iya apa kerjaan? Wangel. Golek duit seret, iya. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang bersandar sama Tuhan, yang berharap sama Tuhan, tidak ada kata sulit. Tuhan bisa buka jalan di saat Tuhan memberkati, tidak ada yang bisa nutup. Di sini yang mau saya tekankan, apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, pergumulan apa yang Bapak Ibu alami, percaya
waktu Tuhan yang terbaik. Jika Bapak Ibu punya kerinduan, tidak harus keuangan. Bapak Ibu punya kerinduan waktu Bapak Ibu ada. Doa Bapak Ibu bisa berikan. Berikan untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah berhutang bagi Bapak Ibu. Sekian kesaksian kami, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, boleh. Shalom, terima kasih kami diberikan waktu untuk memberikan kesaksian akan kebaikan Tuhan di keluarga kami, khususnya di anak kami yang kedua, di mana anak kami yang kedua ini luar biasa, gitu ya. Luar biasa. Dia mulai SMA, mulai dari SMA itu sudah memang luar biasa. Kita ngomong A, dia pasti ngomong B. Enggak pernah bisa ikut A, enggak mungkin pernah bisa ikut. Dan lagi waktu di SMA kelas 1 dia 2 tahun. 2 tahun benar ya? 2 tahun. Terus naik ke kelas 2, 2 tahun juga kelas 2. Di situ terakhir kelas 3 sama juga. Akhirnya dia sudah lepas, dia enggak mau. Kelas 3 terakhir enggak mau terus ke kelas 3. Jadi maunya dia mau bebas katanya gitu. Dan lagi dia kan 100. ngobat, ya, main cewek juga, judi juga, wah semua komplit diborong semua sama dia. Dikasih tahu gini pasti ngelawan. Kita ngomong apa pasti dia ngelawan. Akhirnya kita sepakat sama istri ngomong kita tambah keras, dia lebih keras lagi pasti. Anak zaman sekarang mungkin begitu ya. Akhirnya kita sepakat, udah kita bawa dalam doa aja. Kita percaya, kita berserah kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti mengubahnya dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita memang ingin anak kita kembali ke jalan yang benar, tapi semakin kita memaksa, kok semakin jadi lari dia, anaknya lari. Akhirnya setelah SMA belum selesai, dia diajak temannya ke Papua. Sebelum COVID itu, sebelum COVID, dia papa coba bilang ke kami orang tua, saya mau kerja, ikut teman di Papua. Oke, enggak apa-apa. Pertama kali terusin aja sekolah kan, SMA kan tanggung, tinggal kurang setahun. Ya kan, enggak mau dia. Jadi dia mau teman, ya sudah kita paksa pun dia mau jadi apa? Kan maksudnya kita mau jadi apa lah dia. Udah, dia mungkin pengen cari pengalaman sama temannya, udah kita izinkan ke Papua. Akhirnya sudah jalan setahun, waktu itu COVID. Waktu COVID kan lockdown, dari Papua nggak bisa pulang sini, akhirnya mundur sampai 2021 ya, 21. Akhirnya gitu juga buat masalah lagi di Papua. Wah, memang luar biasa. Luar biasa. Akhirnya sudah mau enggak mau dia bilang kalau enggak diselesain masalah di sana saya enggak bisa pulang juga. Bisa habis di kan tahu orang sendiri orang Papua keras dia kan. Akhirnya mau enggak mau sudah kita selesaikan juga. Cuma tadi dia pulang, oke. Kita cuman ya bisa ya bawa dalam doa. Kita pun mau melawan dia pun dia semakin jadi. Akhirnya dia kan punya pacar, akhirnya kan setelah pulang ke Surabaya dia punya pacarnya itu pelayanan di daerah Karangasem ya, GBT daerah Karangasem. Terus waktu nganterin pacarnya ke gereja, ketemu sama gembalanya.
Dipanggil dia. Dipanggil, anak saya kan dipanggil. Diajak ngomong. Wah, pertama kali dia pokoknya keras, nolak dia. Karena dia waktu sekolah SMA itu, temennya semua itu anaknya gembala, anaknya pendeta. Tapi tingkahnya sama, gitu. Jadi makanya dia tanyain, ayolah ke gereja apa? Enggak gereja-gereja, enggak Tuhan-Tuhanan waktu SMA itu. Karena dia kan melihat contohnya kan teman-temannya semua, wah gereja lo anaknya pendeta tingkahnya ya podo ambek aku kok. Jadi kan ngono. Makanya dia mungkin punya kepahitan apa gimana. Waktu itu dia ketemu dengan gembalanya di pacarnya punya temen itu. Akhirnya dipanggil, sudah, terus janjian. Dipanggil nanti ya, gembalanya itu kamu nanti hari apa ingin ngomong sama anak saya. Diajak debat 3 jam. Kayak dia yang kita ngomong dituturi lah. Tapi memang puji Tuhan lah, Tuhan itu baik. Waktu Tuhan kita juga nggak tahu kapan dia pemulihan. Akhirnya setelah dia debat gitu, ya kita nggak tahu. Dia bisa nurut sama gembala itu. Akhirnya singkat cerita dia bisa menerima, akhirnya minta dibaptis. Tiba-tiba ngomong, "Pak, aku tahun 2023 akhirnya ngomong, Pak aku tak dibaptis ya." Loh bagus dong ngomong. Memang dari dulu pun minta suruh ke gereja pun susah. Sekarang otomatis udah pelayanan, juga ikut pelayanan umum, pelayanan youth juga ikut, terus ikut sekolah Alkitab juga sekarang. Luar biasa memang. Kalau waktu Tuhan itu yang terbaik. Saya percaya semua kita berserah kepada Tuhan. Dan kita mendoakan anak kita ini aja sendiri 9 tahun. 8 jalan ya, 8 jalan. Ya, semua ini karena Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, demikian kesaksian itu. Mungkin istri boleh menambahin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya nggak tahu keadaan apa, tapi saya percaya kita jangan berputus asa. Kita tetap ada jam doa, karena doa yang dapat membantu kita. Kalau Tuhan bisa membantu saya juga percaya Tuhan akan berikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya, biarlah kesaksian itu bisa menjadi berkat ya. Percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat hari ini Bapak. Oleh sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami Tuhan, baik tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan pertama dijalankan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, terberkati dengan kesaksiannya Bapak Ibu. Amin. Mari sama-sama kita renungkan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan berikan pada malam hari ini bisa kami jalani ke depannya Tuhan. Kau berkati setiap jalan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami Yesus. Dan kami akan memuji muliakan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Yesus, sama-sama katakan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu, haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah. Kami berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadirat-Mu, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat
hanya Engkau Sama istri saya yang ku nampak, Untuk masalah hanya yang kemuliaan, hanya kemuliaan yang ku nampak. yang ku nampak, Yes. hanya kemuliaan. Tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita yang ajaib, buat Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Oh, kami boleh beribadah hari ini. Itu adalah kesempatan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh merasakan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini, melawat umat-Mu satu persatu, menyembuhkan luka kami, mengobati luka hati kami, dan memberkati kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum, karena kami rindu satu hal, kami hanya rindu meninggikan nama-Mu saja. Kami rindu meninggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Terima kasih Yes, Bapak, amin. terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan khusus dari surga. Biar firman amin. yang Terima disampaikan kasih. tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi firman itu boleh memulihkan kami, menegur kami, menguatkan kami. Dan kami pulang dari tempat ini, kami semua lebih dari pemenang. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk saudara, kasih salam kanan kiri, katakan Yesus luar biasa. Ya, bila keluar bangku saudara, bisa perlu keluar dari bangku saudara, katakan Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Luar biasa hari ini. Saudara bersuka cita hari ini? Amin. Saudara, shalom. Shalom. Semangat luar biasa. Ya, Cilacap Probolinggo. Usia di atas gocap, tenaganya jinggo. Wah. Ya, usia boleh di atas 50, tapi tenaganya masih usia 25. Ya, toleh kanan kiri katakan usia 25 masih kuat. Ya. Oke, shalom saudara. Luar biasa hari ini yang kedua kali ya. Minggu kemarin yang pertama, ini minggu kedua ya. Maksudnya minggu yang kemarin-kemarin itu saudara. Udah 1 tahun Bu, ada? Hampir 1 tahun. Waktu nggak terasa saudara ya. Kadang kayak, Pak udah lama gak pelayanan ke sini. Baru 2 bulan. Enggak Pak, udah 2 tahun katanya. Waktu ini begitu terasa cepat. Siapa yang merasakan hari ini terlalu cepat saudara? Ya, kalau saudara merasakan, iya Pak terlalu cepat. Berarti saudara orang-orang yang berbahagia. Amin. Suwene yo Pak, hari ini kau di penjara. Hidup engkau kalah. Tapi hari ini hidup kita pasti menang. Amin. Di dalam Yesus ada kemenangan. Ya. Kalau ada pujian lama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Pujiannya enak, tidak terlalu ribet, tapi berkuasa luar biasa. Bahwa kita menang atas segala kuasa iblis. Kita menang dari segala kuasa maut, saudara. Kita menang kok, saudara. Ya, apa sih yang membuat manusia ini kalah, saudara? Ya, seringkali kita merasa kita kalah dalam hidup kita. Kita kalah. Coba tampilkan slide-nya. Oh, belum nampil ya. Gak apa-apa. Kita kalah kadang-kadang. Kenapa sih kita kalah? Yaitu yang pertama, karena kita salah atau tidak menemukan jalan keluar. Apa saudara? Tidak menemukan jalan keluar. Kita stres. Ya, hari-hari kita stres. Tidak ada solusi dalam kehidupan kita. Yang ditahu kita apa? Sudah jalan buntu. Kalau sudah tahu jalan buntu, akhirnya apa yang dilakukan manusia? Ya, aku pergi duduk sendiri. Apa saudara? Ambil tali. Nah ya saudara jawab ya. Akhirnya apa saudara? Gak kuat. Karena apa? Merasa kita kalah. Hari ini lihat anak-anak muda. Kemarin waktu saya sharing sama anak saya yang laki. Dia berkata, iya memang anak muda sekarang beda sama dulu Pak.
Ya, anak-anak sekarang itu butuhnya realita, kenyataan. Ya, enggak bisa dia ngomongin Tuhan baik, kita pasti menang. Enggak, aku kalah, aku enggak merasa menang. Tapi di dunia luar aku bisa menang. Dengan apa saudara? Dia pakai narkoba, pakai obat. Katanya sih kalau pakai narkoba, ya dia menemukan hidup yang baru. Ya, halusinasinya dia orang yang menang. Ada masalah dia itu ada ketenangan. Wah, keren. Tapi kalau obatnya sudah habis, dia baru menemukan realita hidup. Ternyata hidup ini masih kalah. Dia selalu konsumsi lagi dari hari seperti itu. Ya, kita lihat kemarin di televisi, bintang film siapa? Amar Zon apa saudara ya? Sudah dipegang masuk penjara, di penjara masih ngedarkan lagi. Karena dia merasa apa? Dengan itu dia bisa menang atas segala masalahnya. Dengan itu dia merasa kuat dalam hidupnya. Ya, dia jualan narkoba di penjara, merasuki orang-orang di penjara supaya apa? Dia menang atas dunia ini. Padahal itu hanya fiktif, tidak realita. Ini terkadang kita apa saudara? Merasa kita tidak menemukan jalan solusi. Yang kedua, seringkali kita salah mengambil dalam keputusan. Salah dalam mengambil keputusan ini berbahaya. Kita bisa dihancurkan oleh kuasa iblis. Kalau kita menemukan keputusan bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, hidup saudara itu tidak akan pernah disia-siakan. Oleh kanan kiri katakan, kamu tidak akan disia-siakan Tuhan, ya. Tapi kalau kita salah mengambil dalam keputusan yang kedua, ada slide-nya? Oh belum ya, tidak apa-apa. Ya, kalau kita salah dalam mengambil keputusan, ini saudara, ya. Tapi kalau hari ini keputusan kita ada di tangan Tuhan, saya percaya saudara dan saya lebih, bahkan dikatakan engkau akan lebih dari orang-orang pemenang. Ya, best of the best. Ya, sudah baik tapi kita akan lebih baik lagi. Kalau kita tidak salah ambil keputusan. Tapi kalau kita salah ambil keputusan, ya, waktu Yunus salah mengambil keputusan, dia bukan tambah naik Yunus, tapi malah turun, saudara. Ada di mana? Di dasar laut, ada di perut ikan. Ya, adalah sekolah minggu pasti tahu Yunus di mana? Di perut ikan. Di perut ikan om. Berapa hari? 3 hari. Saudara, seringkali kita salah ambil keputusan. Dan saudara berkata, wis ini keputusanku. Ya, dunia boleh mengatakan apapun juga ini keputusanku. Padahal kita sudah ngomong keputusan itu salah. Tapi kalau hari ini kita boleh datang, kita ambil satu keputusan. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus. Apa saudara? Keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, di dalam pergumulan hidup, dalam masalah hidup, saya dengan istri saya seringkali menghadapi tantangan. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, iya, usia gocap ke atas, 50 ke atas. Istri saya selalu ngomong gini, aku tidak pernah lihat Tuhan merendahkan saya. Yang aku lihat Tuhan selalu meninggikan. Ya, saya bangga punya istri yang luar biasa menguatkan saya di tengah. Benar saudara ya. Ya, bukan karena istri, karena Yesus yang ada dalam istri saya. Dia berangkat ngambil keputusan, sudahlah kita maju saja. Gak bisa, bisa gadang tangan. Dia nangis saudara. Bukan nangis saya sedih, dia nangis karena bangga punya Bapa yang baik. Saya tak lihat wajah istri saya, dia kok 100% percaya Yesus. Dulu saya tidak percaya saudara. Istri ngomong, kita ambil keputusan. Ya, kita gak kalah kok. Kita punya Yesus yang luar biasa. Hari demi hari tak ikuti, tak coba isi. Ya, apalagi waktu pacaran. Enak-enak pacaran, ayo kok ya. Ngapain? Doa semalam suntuk di gereja. Aduh Tuhan, kok dipertemukan dengan jodoh seperti ini aku. Ya, kepinginnya punya jodoh yang bisa happy, saudara. Nggak taunya lebih baik satu hari di pelataran. Benar saudara, jam 12 malam. Roh Kudus hadir, roh ngantuk. Roh. Istirahat, bangun. Ya, waktu itu masih pacaran saudara. Tapi itulah keputusan dia mengikut Yesus, ada kemenangan luar biasa.
Tepuk tangan yang dahsyat. Ya, yang ketiga saudara. Apa orang bisa mengatakan kalah? Karena satu, dia meninggalkan Tuhan. Kalau sudah mulai meninggalkan Tuhan, wah ini honggiam saudara. Ini yang bahaya. Bukan makin memperbaiki keadaan kita, tapi justru saat kita meninggalkan Tuhan, enak pertamanya. Apa saudara enak? Enak pertamanya. Iblis kasih yang enak-enak dulu. Ya, endingnya kita nggak bahagia. Endingnya kita bersusah payah. Ya, dan jerih payah kita ini tidak ada hasilnya. Saat kita mau mulai meninggalkan Tuhan. Senggol kanan kiri. Ojo ninggalno Tuhan. Ya, jangan ninggalkan Tuhan. Kita pasti menang kok di dalam Tuhan. Ya, dunia berkata percuma kamu doa malam, doa pagi, doa siang, doa. Kamu gak bisa menang. Terserah. Ya, ojo ngurusi urusanku ya. Urusan mau dewe-dewe. Kan ada lagunya itu. Oh, apa lagu ini Bu Renata yang ngapal itu. Ya, ya wis ben urusanmu dewe-dewe. Mungkin Cecelia apa lagu ini saudara? Wes, kenapa? Aku mangan ranjaluk kowe katanya saudara. Waduh, ini lagu apa gitu. Ya, ini yang penting kita gak ninggalkan Tuhan. Amin. Satu cerita yaitu tentang janda yang di Naim. Ya, bagaimana dia kehilangan seorang anak. Ya, kita baca yuk ya. Waktunya berapa Bu? 3 jam. Ya. Ya, Lukas 7 ayat 11 sampai 12. Bu Ulan bisa bantu baca? Lukas 7 ayat 11 sampai 12. Cek satu. 11 sampai 12. Ya. Lukas 7 ayat 11 sampai 12. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Ya. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saudara, lihat ini. Perjalanan sangat menyedihkan waktu Tuhan Yesus ke Kapernaum, ya, karena ada perwira yang anaknya sakit. Di tengah jalan Tuhan Yesus melihat ada kehidupan janda. Disatakan bukan janda kembang, saudara ya. Yang bersusah hati. Di sini saya lihat kehidupannya dihadapi janda. Ya, yang berada di dalam kedukaan ini. Yang pertama yaitu janda ini sebagai tulang punggung keluarga. Seorang janda dikatakan janda karena dia ditinggalkan suami. Nggak ada namanya punya suami. Ibu siapa? Saya janda, ini suami saya. Pasti nggak ada saudara. Ya, satu kehilangan yang luar biasa. Saya ingat ya sahabat kami yang hari ini mestinya hadir. Mau ikut dari Pondok Chandra mau datang. Ternyata anaknya ada undangan. Ya, si susternya nggak bisa jaga saudara. Jadi jaga. Pernah kasih Bu Debbie? Bagaimana seorang janda saudara ditinggal suaminya dengan hutang yang menumpuk, dengan 3 anak, rasanya gak mungkin. Ya ibu ini selalu cerita saya, aduh gak mungkin ya, ngidupi 3 anak, sekolah, hutang yang masih ada. Saudara, saya bilang Bu, sama dengan janda yang di Nain ini. Ya, anak tunggal satu-satunya. Ya, dia kehilangan masa depannya yang kedua. Ya, janda ini sebagai tulang punggung. Dan yang kedua, janda ini kehilangan masa depannya. Dia berpikir dengan anak laki-laki satu-satunya yang digadang-gadang menggantikan ayahnya. Ya, ternyata meninggal dunia. Satu keadaan yang gak baik-baik saja saudara. Ya, dan seorang janda ini berkata apa? Aku merasa sudah gagal dalam hidupku. Merasa sudah kalah. Janda ini merasa sudah kalah. Kenapa janda ini merasa sudah kalah? Saya catat di sini. Sebab fokus pada keadaannya sekarang. Ya, dia merasa kalah dengan keadaan apa yang dia lihat hari itu, saudara. Anaknya meninggal. Ya, dia merasa ada satu kegagalan dalam hidupnya. Saya catat di sini, ya, kalau kita fokus pada masalah kita, ya, pada masalah apa yang kita hadapi, terus kita membesarkan masalah kita. Ujung-ujungnya apa?
kita akan menghadapi satu kekecewaan. Boleh kanan kiri katakan, ojo kecewa. Ya, seringkali kita menghadapi masalah. Dan kita melihat masalah kita terlalu gede. Masalah kita terlalu besar. Seolah-olah kita sudah kalah. Iblis berkata, nih lihat tuh, engkau ibadah. Engkau rajin ke gereja. Memberi persembahan, memberikan sesuatu. Lihat, ya seperti janda ini mengalami satu hal yang buruk. Anaknya mati, tidak ada masa depan. Dia menjadi tulang punggung. Dan dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengiringi dia. Tapi gak bisa membantu. Banyak teman-teman kita, sahabat kita. Waktu kita ada masalah. Bahkan mereka bisa meninggalkan saudara. Betul apa betul? Ya, ada gula, ada semut, saudara. Waktu kita berada, kita banyak duit, banyak teman datang. Oh, kamu baik, kamu happy ya, kamu bahagia, kamu. Waktu kita gak ada duit, satu persatu teman kita akan meninggalkan kita. Ojo cedek-cedek, engkau diutangi. Ya, ojo cedek-cedek. Apa nih WA? Selamat siang. Wah, iki wis jawaban masih sibuk, saudara. Karena apa? Ini pasti pinjem duit dan sebagainya. Dan orang yang menghadapi masalah itu, kalau fokus pada masalahnya, dia membesarkan masalahnya, pasti timbul kekecewaan. Ya, luar biasa. Waktu janda ini bertemu dengan namanya Tuhan Yesus. Ya, waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dikatakan apa? Fokusnya beralih pada Tuhan Yesus. Yuk, sikap pertama yang dialami janda ini apa, saudara? Ya. Sikap yang pertama, janda ini kita baca di ayat yang berikutnya. Yosua 1, sebentar ya. Sikap yang dialami janda ini ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, janda ini dia buang kekecewaan. Apa saudara? Dia buang kekecewaan. Dia nggak mau kecewa lagi. Waktu ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, saudara. Orang yang mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Lihat, dalam hidupnya dia akan mengalami namanya tawar hati. Apa saudara? Tawar hati. Tiap hari kecewa. Gimana Pak? Aku kecewa. Aku kecewa dengan gembalaku. Aku kecewa ambil jemaat ini. Aku kecewa dengan temanku, sahabatku. Aku kecewa. Waduh, kalau hidupnya penuh dengan kekecewaan. Ya, lama-lama dia itu akan mengalami tawar hati. Orang kalau tawar hati, ini akan melemahkan kita, saudara. Tapi lihat, Yosua 1 ayat 9 dikatakan. Yuk baca Bu. Yosua 1 ayat ke-9. Yes. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yes. Janganlah kecut dan tawar hati. Yes. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau Yes. kemanapun engkau pergi. Ya, haleluya. Tapi kita akan belajar malam hari ini tentang janda di Nain ini. Ya, sikap pertama yang dialami janda ini. Lukas 7 ayat 13. Ya, Lukas 7 ayat 13 dibaca Bu. Lukas 7 ayat 13. Yes. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, yes. tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Yes, saudara, ada satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, jangan menangis. Artinya apa? Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Amin. Tuhan tahu dalam setiap doa kita. Tuhan tahu dalam setiap apa pengharapan dalam hidup saudara. Mungkin hari ini engkau mengalami kekalahan. Mungkin hari ini engkau mengalami kehancuran dalam hidupmu. Dikatakan Tuhan tahu. Bahkan dikatakan jangan menangis, artinya apa? Ada satu pertolongan luar biasa. Kalau kita melihat anak kita nangis, kita tidak pasti ngomong, syukur, kamu nangis ya, syukur ya. Waktu dia menangis sebagai orang tua kita tahu, jangan menangis ya. Kamu masih punya ada masa depan. Yang pernah saya ceritakan seorang anak punya balon, dia tempel semua cita-citanya, di balon itu. Satu ketika balon kena angin, saudara. Waduh, balonnya terbang. Anak ini nangis. Ya, sehingga ibunya datang. Kenapa nak kamu nangis?
Aduh, balonku terbang. Ya sudah, bukan itu, tapi harapan cita-citaku terbang juga. Waktu anak ini menangis, ibunya berkata, jangan nangis nak. Ya, aku tahu cita-citamu. Cita-citamu tidak hanya di balon, tapi di dalam Tuhan kamu ada cita-cita yang luar biasa. Amin. Dan waktu janda ini ketemu Tuhan Yesus, dia buang kekecewaannya. Ya, dia buang kekecewaannya. Dia gak mau kecewa lagi dengan keadaan yang sepertinya gak enak. Seperti janda ini, saudara. Waktu ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, jangan menangis. Stop nangismu. Hari ini saat engkau menghadapi masalah yang saudara hadapi. Ya, engkau menghadapi satu problem yang begitu besar. Engkau menangisi masalahmu. Tapi rupa hari ini kita menangisi kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kesaksian dari Ibu Ulan tadi, ya. Tuhan, gimana ini Tuhan? Tuhan, utang 10 tahun, ya apa kira rasanya? Ya, tapi waktu kita fokus pada Tuhan Yesus, bukan fokus pada utangnya. Kita percaya Tuhan berkata, jangan nangis. Aku tahu yang kau perlukan. Engkau gak akan kalah nak. Engkau gak akan hancur nak. Engkau gak akan terjatuh nak. Tapi aku akan nopang kamu. Tuhan kita luar biasa. Ya, mulai dari kecil sampai hari ini, saya belum pernah lihat orang benar di hadapan Tuhan sampai jatuh. Ya, bertati-tati, sampai jatuh berdarah-darah, enggak pernah. Tapi saya lihat orang benar di hadapan Tuhan selalu mendapat pertolongan luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa di Yesus kita. Oleh sebab itu, ya bukan satu kebetulan kita hadir di tempat ini, dalam doa malam, dalam ibadah di tempat ini. Karena ada satu rancangan Tuhan dalam hidup saudara, bahwa kita ini bukan orang kalah. Kita ini orang-orang menang. Amin. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita sampai kendor. Apalagi yang pertama tadi, ya kita salah ambil putusan. Ya, dan terakhir kita ninggalkan Tuhan apalagi. Wow, ini sangat berbahaya. Ya, selama kita dalam pimpinan Tuhan. Boleh tantangan boleh ada. Masalah boleh ada. Ini untuk melihat kuasa Tuhan hidup dalam hidup kita. Saya tidak percaya waktu Bu Edi cerita. Wih, 9 tahun Bu, 9 tahun Pak. Masalah ini gak selesai 9 tahun, aku doa sama Tuhan. Ya, ketika Bapak dan Ibu Edi berdoa 9 tahun. Anak yang begitu keras, anak yang begitu liar, anak yang begitu, waduh. Ya, saudara, iblis aja sampai, aduh, gila, gua aja kalah. Mungkin gitu saudara ya. Kalau iblis yang ngomong, wih gila, gua aja gak seperti itu. Mungkin saudara. Tapi hari ini Tuhan bisa rubah. Sekolah Alkitab, ya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa merubah? Cara Tuhan luar biasa. Tepuk tangan sekali gitu Yesus kita. Saudara, kalau dengar kesaksian dari Bu Wulan, Pak Edi, ya kelihatannya pertama dia kalah, ya, kalah. Kita bukan lihat dari awalnya, saudara. Bersama Yesus jangan lihat awalnya saja, tapi lihat endingnya. Amin. Oleh kanan kiri lihat endingnya. Ya, endingnya di dalam Tuhan ada kemenangan. Yuk, sikap kedua yang diambil janda ini. Ya, kita baca di Lukas 7 ayat 14. Ya, sikap kedua yang diambil janda ini. Lukas 7 ayat yang ke-16. 14. Ya. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Yes, satu keberkatan yang singkat, bangkitlah. Tuhan Yesus waktu gak berkata, "Sedang sakit apa? Berapa tahun sakitnya? Kenapa kok bisa meninggal? Sudah bawa ke dokter, ke tabib, minum obat apa? Ya, apa salah obat, apa salah makanan?" Enggak, saudara. Ya, Tuhan kalau bikin mujizat buat hidup kita nih, sehingga kita boleh takjub kepada Tuhan. Ya, kita boleh termenung, ya, kagum. Bahkan ada pujian, ku kagum, hormat akan. Kami kagum Tuhan, ya. Kita kagum dalam pujian ini, kagum. Karya yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dikatakan jelas ini, ya. Sambil menghampiri usungan itu. Apa usungan ini? Tandu untuk membawa jenazah. Tuhan Yesus menghampiri. Bahkan dikatakan apa? Menyentuh, saudara. Satu ketika anak buah saya, ya, orang kepercayaan kami, saudara, perempuan,
Habis meeting jam 11:30 dengan kami dan istri dan beberapa satu karyawan lagi. Selesai meeting, dia langsung kembali ke kantor, ke tempatnya dia, tempat duduk. Minum, habis itu kisang. Ya, saya heran, semua panik saudara. Langsung dibawa mobil, bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit meninggal dunia. Usia masih muda, perempuan. Kami kaget, baru kita ngomong-ngomong ngobrol masa kerjaan saudara. Ya, waktu Tuhan kita nggak ngerti ya. Kapan kalau rumah sudah jadi, kita harus siap. Saudara berdoa mau jadi apa enggak? Enggak Tuhan, nggak bisa direnovasi. Ya, rumahmu jadi, Tuhan kontrak nosek mari Tuhan. Ya, saudara, waktu kami melayat ke sana, tiba-tiba seorang datang, aku tak melo bawa usungan nih. Ternyata enggak boleh saudara. Ya, ternyata nggak boleh. Karena yang sudah bawa usungan ini sudah didoakan dan sudah bersih tubuhnya. Dan saya lihat ayat ini, ternyata sama. Waktu Tuhan Yesus menyentuh usungan ini, ya tradisi orang Yahudi apa saudara? Nggak boleh saudara. Nggak boleh nyentuh usungan. Adalah satu kenajisan saudara. Tahukah saudara apa arti usungan ini? Ya, usungan ini bicara tentang masalah. Apa saudara? Tentang masalah. Usungan ini bicara tentang beban hidup saudara. Gitu. Ya, sering kita bawa ngusung masalah, tak gowo masalah. Ini, ya, saya katakan di sini usungan ini bicara tentang masalah. Hari ini Tuhan berkata bawa bebanmu kepada Tuhan Yesus. Saya catat di sini, ya, bahwa usungan ini bicara tentang beban hidup. Tolak kanan kiri, jangan bawa beban hidupmu. Bawa kepada Tuhan. Amin. Ya, bawa kepada Tuhan, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu masalahmu. Ya, orang bilang gak bisa, gak boleh nyentuh, itu satu kenajisan. Kenapa Tuhan Yesus berani menyentuh usungan itu? Ini artinya kasihnya Tuhan Yesus ini tidak ada batasannya. Amin. Kasih Tuhan Yesus itu tidak ada batasannya. Orang nggak boleh nyentuh kenajisan, ya, jangan. Tapi Tuhan dengan penuh kasih, ya, aku tahu ibu ini memerlukan, ibu ini merasa dia tidak sanggup. Sikap yang kedua yang diambil oleh janda ini, dia menghidupi dan menggenapi setiap perkataan daripada Tuhan Yesus. Hei anak muda, bangun no, ya, kamu bangun. Mungkin orang di sekitar sini, ngapain nih orang? Siapa ini? Tapi seorang ibu, seorang janda ini berkata, silahkan. Dia mempersilahkan Tuhan Yesus. Bahkan dia menghidupi, dia menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, ada pujiannya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ini, saya percaya pencipta lagu ini, dia menghidupi dan menggenapi firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam hidupnya, bahwa dia tidak pernah kalah. Amin. Kalau kita hari ini mensikapi, menghidupi firman Tuhan, menghidupi apa yang dikatakan firman Tuhan, saya yakin dan percaya. Jangan percaya dengan saya, percaya dengan firman. Hidupmu tidak akan pernah kalah. Amin. Hidupmu tidak pernah akan kalah. Tapi kita akan beroleh kemenangan-kemenangan dari hari lepas hari. Kelihatannya mana menangnya saudara. Tapi engkau lihat akhirnya, endingnya. Orang yang selalu bertaat kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengenapi firman-Nya. Lihat, hidupnya tidak akan pernah dikecewakan. Ya, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Amin saudara. Janda ini menghilangkan segala kekecewaan. Dia buang kekecewaannya. Orang kalau nyimpen kekecewaan, lihat hidupnya nanti kan timbul sakit penyakit, timbul satu kepahitan yang luar biasa. Ya, kalau saya ngomong ke istri saya, ya orang kok nyimpen kecewaan ditimbun saudara. Kalau HP itu memorinya banyak saudara, disimpan yang jelek-jelek. Ya, kenapa HP ini harus selalu di-reset yang jelek-jelek? Dibuat, oh fotoku menceng pipine, buat aja saudara. Ya, kalau dipakai terus akan memenuhi memori kita.
Ya kalau hari ini engkau menerima info-info yang gak bagus, buangan aja, delete aja. Ya, waduh melemahkan ini sudah buang aja. Ayo Pak, ke gereja percuma, kesini saja enak, kesini aja. Enggak lah. Ya, aku tidak mau meninggalkan Tuhan. Kamu bisa menang nanti, kamu bisa enggak lah. Ya, aku percaya, aku niru janda ini mau menghidupi dan menggenapi firman Tuhan. Ya, yang ketiga saudara, ya. Sikap ketiga yang diambil janda ini saudara. Lukas 7 ayat 15 sampai 16. Lukas 7 ayat 15 Yes. sampai 16. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yes. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Amin. Haleluya. Saudara lihat ini. Seorang pemuda yang dikatakan mati, sudah gak bernapas. Dan dia bangkit. Mungkin orang di sekitar dia lari terbirit-birit. Ya, ada setan mungkin saudara. Ya, tapi sikap yang ketiga yang dilakukan janda ini. Janda ini tidak menghiraukan. Tidak memperdulikan situasi yang ada di sekitarnya. Dia tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh tetangga-tetangganya. Siapa itu? Dukun mana itu? Lari. Tapi wanita yang kedua tadi apa saudara? Menghidupi dan menggenapi perkataan Tuhan. Ketiga, semua orang mungkin lari. Kok bisa? Pasti ini hal-hal yang buruk. Tapi wanita atau janda ini mengambil sikap. Dia tidak memperdulikan situasi yang ada di sekitarnya. Mungkin hari ini engkau merasa tidak kuat dengan keadaan sekitar. Tapi engkau tetap berdiri dan tidak memperdulikan. Karena engkau percaya ada Tuhan dalam hidupmu. Engkau gak kalah kok. Saudara menang. Amin. Ya, meskipun 1000 menariku. Ya, namun Tuhan yang angkat kita. Banyak perkataan yang melemahkan kita saudara. Ya, dikatakan orang-orang sampai terheran-heran. Siapa orang itu yang bisa menghidupkan orang mati? Dari situlah tersiarlah bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang ajaib. Kalau sampai hari ini kita masih kurang yakin, kita masih ragu. Ya, bagaimana kita bisa menang? Saat kita menang karena kita ada kepercayaan. Amin. Kita menang ada keyakinan kita. Hari ini ayo. Tidak usah dipedulikan orang bilang apa. Tapi yang kita pedulikan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa engkau tidak akan jatuh tergeletak. Tapi ada tangan kuat yang menopang yaitu Tuhan Yesus. Pemain musik boleh maju, singer WL ya. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Meskipun 1000 tangan menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah. Siapa? Tuhan yang, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri.